Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi nih di channel Pejuang PPPK. Ayo kita bahas manajerial. Kali ini kita bahas komunikasi part 4. Yang belum nonton part 1-4 ada di playlist manajerial komunikasi ya. Cek aja di daftar playlist di channel Pejuang PPPK. Oke? Next kita nomor 16. Dalam seminar, ada peserta yang mengangkat telepon. Tentunya sangat mengganggu Anda, maka sikap yang akan Anda tunjukkan adalah A. Menegurnya dan meminta untuk mematikan teleponnya. B. Memarahinya karena dia mengganggu. C. Meminta panitia untuk mengusirnya. Ih, jahat, masa diusir. D. Memilih menjauh dari orang tersebut. Nah, mana yang menunjukkan skill komunikasi yang baik? Mana teman-teman? Yang A. Yes. A. Menegurnya dan meminta untuk mematikan telepon. Oke. Next. Poin 3 ada di mana teman-teman? Di B. Marah karena ganggu. Terus poin 2 ada di C. Terakhir memilih menjauh. Nah, ini merupakan indikator komunikasi level 2, di mana kita menggunakan gaya komunikasi informal untuk meningkatkan hubungan profesional. Kenapa ini informal? Karena ini konteksnya personal ya, bukan tentang profesionalitas sebuah job desk, bukan tentang job desk dia sebagai peserta seminar, tetapi tentang etikanya sebagai peserta seminar yang seharusnya saling menghormati gitu. Kalau lagi seminar, lagi ada yang ngomong, lagi pemaparan, harusnya kita diam, menyimak, dan mendengarkan dengan baik gitu. Pokoknya ngangkat telepon, terus ganggu konsentrasi temen. Oke? Mudah ya teman-teman? Nomor berikutnya. Nomor 17. Jika rekan Anda tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya, maka yang akan Anda lakukan adalah A. Memberikan arahan baginya sesuai kapasitas dan pengalaman Anda. B. Mengambil alih tugasnya. C. Melaporkan kepada atasan. D. Mencari bantuan pada orang yang tepat. Ini mana yang menunjukkan skill komunikasi kita yang bagus, bahkan ketika rekan kerja kita tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya. Yang mana teman-teman? Yang A. Memberikan arahan baginya sesuai kapasitas dan pengalaman kita. Oke, ini poinnya 4. Kita bantu sampel kemampuan sesuai kapasitas dan pengalaman kita, supaya dia mampu menyelesaikan pekerjaannya, gitu. Next, poin 3 ada di C. Lapor kepada atasan. Kalau kita nggak sanggup bimbing atau ngarahin, kita lebih baik lapor ke atasan. Next, D. Mencari bantuan pada orang yang tepat. Terakhir, mengambil alih tugasnya. Nah, kalau kita ambil alih tugasnya, maka rekan kerja kita ini akan manja. Dia akan terus-terusan nggak bisa ya. Dia nggak akan meningkat skillnya gitu. Karena kita selalu clean up their mess gitu. Kita yang selalu ngeberesin kerjaan-kerjaan dia yang nggak selesai. Nah, harusnya kita bisa berkembang bersama, skillnya naik semuanya, sehingga semua kinerjanya bisa meningkat. Oke, ini indikator komunikasi level 3, di mana kita mampu menyampaikan suatu informasi yang rumit. Nih, kenapa rumit? Karena kita bantu dia ngerjain hal yang dia tidak mampu, gitu. Dengan cara penyampaian dan kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami dan diterima oleh pihak lain. Oke. Next ya. 18. Ketika menyelesaikan tugas lapangan bersama tim, salah satu tim mengaku sangat lelah dengan pekerjaannya. Nah, sikap Anda
Ada yang ngeluh nih, aduh capek banget kerja mulu. Healing apa healing? Oke, kalau ada yang ngeluh kayak gitu, kita pilih yang mana? A. Memotivasinya agar kembali bersemangat dan menyelesaikan pekerjaannya. B. Mengatakan bahwa resiko seperti itu memang harus ditanggung. Ya udahlah bre, resiko kerja bre, sabar aja ya bre gitu. C. Menawarkan bantuan semampu Anda. Dia memintanya beristirahat sebentar. Yang mana teman-teman? Yang jelas, yang A. Kita motivasi biar semangat lagi buat kerja. Ini 4. Next. Poin 3 ready. C. Kita tawarin bantuan. Bisa bantu apa nih aku bre? Gitu. Next. Poin 2 ada di B. Ya udahlah bre, sabar aja resiko kerja. Terakhir, nyuruh dia buat istirahat sebentar. Kayak ya udah apa ya? Ngopi dulu ngopi gitu. Istirahat dulu biar fresh lagi pikirannya. Nah, ini merupakan indikator komunikasi level 4, di mana kita mampu mengemukakan pemikiran secara lisan dan tertulis untuk mendorong. Nih, kita dorong rekan kerja. Supaya apa? Mana ya kursornya ya? Untuk mendorong dengan tujuannya apa? Meningkatkan kinerja secara keseluruhan. At the end of the day, tugas kita adalah meningkatkan kinerja. Entah kinerja pribadi kita maupun kinerja rekan-rekan kita. Biar apa? Biar performa perusahaan, performa instansi tempat kita kerja itu semakin baik. Untuk itulah kita digaji. Oke? Nomor 19. Saya diminta untuk lembur kerja, sedangkan saya sudah berjanji kepada anak saya untuk mengantarnya ke pesta ulang tahun sahabatnya. Sikap saya, dilema para orang tua banget ya ini, ngutamain kerjaan apa ngutamain anak. A. Pulang dengan diam-diam tanpa pengetahuan pimpinan. B. Berpura-pura sakit agar dapat diizinkan untuk segera pulang. C. Menghubungi anak saya, menjelaskan agar naik taksi saja. D. Ini dia ada di sini ya, dia warnanya putih jadi tidak begitu terlihat. D. Meminta izin pimpinan mengantar anak saya kemudian kembali ke kantor untuk bekerja. Nih, minta izin bentar dong bos, mau ngantar anak gitu. Terus nanti habis nganterin balik lagi kerja. Yang mana nih teman-teman? Tentu yang D. Minta izin buat ngantar anak sebentar, terus balik kerja lagi. Jadi dapat dua-duanya, keluarga dapat, kerjaan juga selesai. Dan C3, ngomong sama anaknya, dijelasin baik-baik, nah naik taksi aja ya, apa pesenin taksi gitu. Kemudian B2, pura-pura sakit biar izinin pulang. Nah ini licik ya, nggak boleh dipraktekkan pura-pura sakit. Apalagi nih pulang diem-diem, bolos nih, nggak boleh ya teman-teman. Tetap harus profesional kerja. Oke? Ini merupakan indikator komunikasi level 3. Di mana kita terampil berkomunikasi secara lisan maupun tertulis untuk menyampaikan informasi yang kompleks. Gitu. Jadi ini kenapa kompleks? Karena ini berkaitan dengan kepentingan pribadi ya. Jadi kayak antara kerjaan sama anak ya dua-duanya penting gitu. Dua-duanya penting buat kita. Makanya kita komunikasikan dengan atasan supaya bisa dapat kompensasi lah sebentar gitu nganter anak. Habis itu balik lagi ke kantor buat kerja. Next, nomor 20. Saya dipercayakan mengelola kegiatan yang belum dipublikasikan dan masih harus dijaga kerahasiaannya. Karena biasanya proyek kalau belum launching kan bisa masih dirahasiakan ya. Supaya konsepnya itu tetap orisinil, tidak di-copy atau dicontoh oleh perusahaan atau instansi lain gitu. Ketika saya berada di antara teman-teman dekat saya di kantor, maka saya akan, nah nih,
kadang proyek itu antar satu divisi dan divisi lain itu kan beda-beda ya proyeknya. Nah, kadang nih kalau kita nggak hati-hati, proyek kita tuh bisa dicuri sama divisi lain gitu-gitulah. Ya menghindari hal-hal buruk. Kita harus gimana nih kalau ada kegiatan yang belum dipublikasikan. Kalau kita lagi sama teman-teman harusnya gimana ya? Membicarakan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan tugas baru saya, dan membatasi pembicaraan agar tidak menyangkut ke hal-hal tugas baru saya. C. Akan merasa gelisah dan kurang senang bila, ini bukan bula ya, bila mereka mulai membicarakan tugas baru saya. Dia akan mengalihkan ke pembicaraan lain bila mereka sudah menyinggung tugas baru saya. Yang mana ini teman-teman? Yang A. Jadi, membicarakan hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan tugas baru saya. Kayak sama teman dekat ya. Ngomongin apalah, ngomongin skill baru, atau ngomongin film baru mungkin. Atau ngomongin makan favorit, atau mungkin malah ngomongin kayak cafe baru yang baru buka. Ngajakin nongkrong bareng nanti pas weekend. Atau restoran baru, nyobain menu-menu baru gitu. Yang gak ada hubungannya sama kerjaan. Oke. Ini B poinnya 3, ngomongin apa ya? Kita jaga nih, kita batasin, jangan sampai ngomongin kerjaan, jangan sampai ngomongin kerjaan baru, jangan sampai gitu kan. Dijaga banget benar-benar. Di situ kita alihkan pembicaraan bila sudah menyinggung tugas baru saya. Jadi pintar-pintar ngeles lah ya. Kalau temen mulai nyinggung-nyinggung tugas baru tuh pintar-pintar ngeles gitu. Terakhir C, gelisah. Nah, ini jangan nunjukin kalau kita tuh ada rahasia, itu jangan. Oke? Hal ini merupakan indikator komunikasi level 3. Level 3 yang mana? Yang mampu menyampaikan suatu informasi yang sensitif atau rumit dengan cara penyampaian dan kondisi yang tepat sehingga dapat dipahami dan diterima oleh pihak lain. Oke? Jadi kalau ada rahasia tuh ya kita jaga baik-baik, jangan sampai kita mancing orang lain buat kepoin rahasia kita. Oke, jangan sampai malah kitanya yang kasih clue-clue buat orang lain kepoin proyek baru yang belum rilis tuh, jangan. Oke. Next. Oops, habis. Thank you for watching. Buat teman-teman yang kalau misalkan ada yang pengen dikoreksi atau ada yang pengen ditambahin, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, terus dukung channel ini dengan subscribe Pejuang Pendidik. Salah. Subscribe Pejuang PPPK. Pejuang Pendidik juga di subscribe juga. Oke. Karena Pejuang PPPK ini adalah bagian dari Pejuang Pendidik. Jadi Pejuang Pendidik ini punya cabangnya banyak. Ada Pejuang Pendidik yang ngomongin TIU dan SKB. SKB untuk CPNS, entah itu CPNS umum maupun sekolah kedinasan. Terus Pejuang PPPK nih ngebahas soal PPPK, manajerial sosiokultural. Terus ada juga Pejuang UTBK, bahas soal UTBK buat teman-teman yang mau masuk kuliah di PTN gitu. Oke. Thank you so much. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.